tugas iku akeh mentah cah. Iki yo katene ujian UAS, terus katene liburan kan tugas-tugas iki oke yo. Iki yo tugas-tugas iki oke, ono tugas pesantren studies, ono tugas entrepreneur. Iki aku sing gurung tugas apa ya? Tugas iki UAS manajemen Masjid Islamic Center. Iku aku dikongkon mereview apa materi ini. Enak aku mereview apa ya cah ya? Iya, aku katanya mereview tentang fungsi manajemen masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya bilang tadi bahwa punya tugas kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen masjid. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Afidah dengan nomor NIM 12631202030. Saya dari program studi manajemen dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Gunung Agung. Jadi di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen masjid dan juga Islamic Center, yang mana kita disuruh mereview tentang pembahasan pada materi-materi sebelumnya. Nah, di sini dosen pengampu yang saya hormati Ibu Fatimatus Zuhro selaku dosen pengampu manajemen masjid dan juga Islamic Center. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih fungsi itu, apa sih manajemen, dan juga bagaimana sih fungsi manajemen masjid. Cekidot. Lebih dekat dengan saya, lebih dekat lagi ya supaya lebih kelihatan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi manajemen. Jadi kita bedah-bedah satu-satu apa itu fungsi, apa itu manajemen, dan apa itu masjid. Nah, mungkin dari kalian semua sudah pernah tahu ya apa itu masjid ya. Mungkin di setiap rumah, bahkan di setiap desa, di setiap kota, kabupaten, kecamatan, provinsi itu pasti banyak masjid terutama ya. Apalagi di desa ya, kan kita hidupnya di desa pasti kan juga mengetahui bagaimana masjid, bagaimana di dalamnya masjid, apa aja, itu kan pasti kan tahu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai masjid. Apa sih masjid itu? Nah, masjid itu berasal dari bahasa Arab atau sajadah, yang berarti itu sujud atau tempat kita bersujud. Nah, masjid ini itu tempat kita untuk bersujud, lebih utamanya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan yakni ibadah sholat kita, di mana kita di dalam sana itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat Jumat, sholat bulan fitri, apapun yang lainnya kita lakukan di dalam masjid itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang kedua yakni apa sih fungsi itu? Fungsi manajemen itu berasal dari dua kata ya teman-teman. Jadi ada kata fungsi dan juga ada kata manajemen. Nah, fungsi sendiri itu apa sih? Fungsi itu seperti kayak kedudukan, terus ada jabatan, yang lainnya itu juga termasuk fungsi. Nah, untuk manajemen sendiri yaitu manajemen dari bahasa itu seperti kayak mengontrol gitu ya. Dan di sini fungsi manajemen menurut Gotteri itu dijelaskan bahwa fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, kedua organizing, ketiga actuating, dan yang keempat yakni controlling. Jadi bagaimana sih implementasi 4 fungsi ini di dalam manajemen masjid? Yang pertama yakni fungsi perencanaan atau fungsi planning. Jadi fungsi planning itu dalam sebuah masjid pasti akan merencanakan bagaimana kedepannya masjid ini akan berlangsung, bagaimana kedepannya, apakah kita gunakan masjid ini untuk kedepannya bagaimana, perencanaan pembangunannya, anggarannya, ataupun pengurusnya, kan kita mempunyai planning untuk memajukan, memakmurkan masjid ini lebih baik lagi. Nah, disitulah yang dinamakan fungsi perencanaan. Kita merencanakan kedepannya bagaimana, kita merencanakan jangka pendek ataupun kita merencanakan jangka panjangnya. Setelah penjelasan yang pertama yaitu planning atau perencanaan dalam masjid, yang kedua yakni ada pengorganisasian. Bagaimana sih implementasi perorganisasian dalam sebuah masjid? Nah, di sini seperti contoh kita mengelompokkan
atau membagi sesuai job desk kita, seperti kayak pengurus membagi pengurus ini harus mengerjakan ini, pengurus ini harus mengerjakan ini, pengurus ini harus mengerjakan ini. Jadi mengerjakan sesuai dengan kapasitasnya atau sesuai dengan job desk-nya. Dan yang ketiga yakni penggerakan. Nah, penggerakan di sini seperti kita menggerakkan dalam pengurus kita untuk melakukan sesuai job desk-nya tersebut ya. Terus kita bisa juga memotivasi bagaimana jemaah-jemaah agar ikut serta dalam masjid dan juga ikut serta di dalam masjid, pengelolaan masjid atau memakmurkan masjid, bagaimana kita mengajak, memotivasi para jemaah agar ikut dan juga selalu memakmurkan masjid tadi. Yang keempat yakni fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan di sini tuh seperti kita mengawasi bagaimana jalannya suatu perencanaan dari mulai kita merencanakan perencanaan awal, perencanaan apapun kita merencanakan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana penggerakannya, kita mengawasi. Dan perlu adanya sebuah evaluasi dalam sebuah pengawasan itu sendiri, apa yang menjadi kurang, apa yang menjadi lebih, apa yang menjadi tambahan-tambahan atau yang lainnya. Nah, itu saja dari saya, mungkin sedikit dari saya penjelasan mengenai fungsi manajemen masjid ya. Untuk selebihnya teman-teman bisa melihat di makalah ataupun teman-teman bisa melihat secara di internet ataupun yang lain-lainnya untuk selebihnya. Jadi mohon maaf jika di sini terjadinya kebisikan ataupun apapun karena ini di luar teks videonya, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sendiri Siti Nur Afida sebagai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.